Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Aguswati, saya CGP Angkatan 9 dari Kota Bandung. Saya mengajar di SMPN 55 Bandung. Berikut adalah aksi nyata modul 1.3 mengenai prakarsa perubahan diri. Seperti biasanya, saya selalu ditemani oleh Ibu Fasilitator yaitu Ibu Sri Lisna Nur MPD dan Ibu Neneng Juliani Pujayanti SPD selaku pengajar praktek. Pada aksi nyata kali ini, saya akan menyampaikan tentang visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, kreatif, dan memiliki critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Prakarsa perubahan yang ingin dilakukan adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan bernalar kritis melalui pemanfaatan bahan ajar atau modul dalam kegiatan P5. Mengapa saya mengangkat kemampuan bernalar kritis untuk prakarsa perubahan? Hal ini dikarenakan saya memiliki harapan bahwa murid-murid di masa depan adalah mereka yang mampu melakukan pemikiran secara kritis karena mereka hidup di tengah derasnya informasi sehingga mereka harus selektif dalam memilih informasi agar informasi yang didapatkan berguna untuk kehidupannya di masa mendatang. Dan juga dengan kemampuan berpikir kritis ini diharapkan mereka dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya. Seperti biasanya, aksi nyata visi guru penggerak kali ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah refleksi. Pada aksi nyata kali ini, saya sudah melakukan tahap praksi, di mana saya bersama guru yang lain, yaitu guru Bahasa Indonesia dan IPS bersama Kepala Sekolah Negeri Sekota Bandung mengikuti kegiatan sosialisasi proyek profil penguatan belajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P5 dari Generators di Hotel Horizon Bandung. Generators ini semacam I.O. pendidikan dari perusahaan Schneider. Pada tahap perencanaan, setelah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Generators, saya dan 2 teman saya melakukan persiapan dengan mendiseminasikan hasil pelatihan kepada seluruh guru-guru, terutama guru yang mengajar di kelas 8. Kemudian setiap Jumat kami mengikuti tatap online atau Zoom bedah modul yang disampaikan oleh pihak Generators. Pada tahap pelaksanaan, kami memfasilitasi pelaksanaan P5 kelas 8 dengan menggunakan modul yang disediakan oleh Generators. Kegiatan P5 di SMPN 55 Bandung dilaksanakan setiap pekan pada hari Selasa dan Rabu. Pada kegiatan P5 kali ini, gambaran dari kegiatan atau langkah-langkah kerja pada modul Generators yang akan digunakan adalah sebagai berikut, yaitu bagian pertama sebelum produksi koran, yang kedua saat produksi, dan yang ketiga setelah produksi. Pada tahap pelaksanaan, yaitu pada tahap 1, gambaran kegiatan 1A sampai 1C yaitu siswa diajak untuk menelaah informasi dengan menggunakan teknik BDA reading, yaitu before, during, and after reading. Juga mereka akan berlatih membuat infografis. Siswa juga berlatih melakukan investigasi jejak karbon dengan menghitung besar energi yang digunakan sehari-hari. Pada kegiatan P5 dalam pengerjaan modul 1A sampai 1C yaitu before, during, and after reading, peserta didik diajak untuk menelaah artikel sebelum mereka melakukan membaca dengan seksama. Pada kegiatan sebelum ini mereka
mereka akan menebak dan mencoba memikirkan apa isi yang ada di dalam artikel jejak karbon meningkat generasi masa depan terdampak. Kemudian, pada kegiatan during the reading atau selama membaca, mereka akan memberi tanda pada bagian yang penting, pada bagian yang masih ingin ditanyakan, pada bagian yang mereka anggap membingungkan, dan lain-lain. Kemudian, setelah membaca, mereka akan menuangkan intisari dari bacaannya, serta menuangkan dalam bentuk infografis sehingga lebih mudah dipahami oleh semua. Pada kegiatan 1D, mereka akan mencari tahu perkiraan jejak karbon yang dihasilkan berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Nah, pada bagian ini sangat menunjang adalah pembelajaran IPA, karena mereka akan menghitung energi listrik, energi emisi karbon dari tiap-tiap energi yang digunakan, mulai dari makanan, listrik, transportasi, limbah, dan lain sebagainya. Masuk kepada kegiatan yang kedua, peserta didik diajak menentukan satu tema dari beberapa tema yang diberikan dalam LKPD, seperti listrik, limbah, belanja atau konsumsi, makanan, transportasi, dan gaya hidup. Setelah mengambil satu tema, mereka akan diajak untuk membuat pertanyaan dengan 5W dan 1H. Mereka mencari jawabannya pada artikel internet. Peserta didik juga belajar menjadi polisi berita hoax, dan artikel-artikel yang mereka temukan di internet kemudian ditelaah atau diperiksa apakah beritanya valid atau beritanya hoax dengan tabel dalam LKPD. Pada kegiatan 2, yaitu menentukan topik, mencari informasi dengan pertanyaan 5W dan 1H, kemudian mengidentifikasi artikel apakah valid atau hoax. Hal ini dapat dilihat pada LKPD berikut. Selanjutnya, pada kegiatan 3, melakukan wawancara kepada warga terkait penggunaan energi atau jejak karbon dengan menuliskannya dalam tabel, kemudian merangkumnya dalam tabel yang telah disediakan. Nah, pada kegiatan 3-3B ini, peserta didik melakukan wawancara pada warga sekitar. Mereka mengisikan daftar kebutuhan emisi karbon dari setiap item benda atau energi yang mereka gunakan. Pada kegiatan 3C-3D, mereka membuat peta empati dan membuat rangkuman masalah. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 55 Bandung. Hai, saya Queen Samaharani Hafidah ingin bertanya apa saja jenis makanan yang memiliki jejak karbon paling tinggi. Halo, saya Salma Nurajia ingin bertanya jejak karbon dari makanan berupa apa? Apakah dari bahan makanan itu sendiri saat proses atau dari limbah sisa yang menjadi Hai, nama saya Muhammad Elia. Saya ingin bertanya apa tindakan nyata yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon? Hai, nama saya Nafandita Febriani. Mengapa kita harus mengurangi konsumsi makanan ultraproses? Hai, nama saya Nita dari Venezuela. Ingin bertanya, mengapa masyarakat Indonesia lebih menyukai kebiasaan menggunakan makanan impor daripada lokal? Contohnya kedelai, buah-buahan, dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan menyimak wawancara ahli dalam berbagai topik mulai dari makanan, limbah, listrik, konsumsi atau belanja sampai ke transportasi melalui kanal YouTube Generators. Peserta didik menyimak secara kelompok sesuai topik yang telah dipilih lalu serta menuliskan hasil wawancaranya pada LKPD yang tersedia. Pada kegiatan 3E-3F, yaitu melakukan wawancara dengan ahli dan menyimaknya melalui YouTube, mereka menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan dan jawaban dari ahli, serta membuat intisari dari
semua yang telah dilakukan untuk menuju kepada proses pembuatan artikel koran. Pada tahap refleksi atau evaluasi, melaksanakan refleksi apakah kegiatan P5 dengan pemanfaatan modul dari generators ini sudah berjalan lancar dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kegiatan refleksi ini dilakukan setiap selesai modul yang dipelajari bersamaan dengan coaching dari generators setiap pekan pada hari Jumat pukul 1 siang. Pihak generator selalu memfasilitasi kegiatan refleksi dan perencanaan untuk pelaksanaan modul mendatang. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat sudah menyimak video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.